Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizi Amri. Video ini adalah untuk jawaban mengenai soal UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Baik, soal yang pertama adalah selama 1 semester saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan disertakan dengan contoh nyata. Baik, mengenai jawaban nomor 1 ini, jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan disertakan dengan contohnya. Topik materi yang menurut saya menarik kebetulan sekali sama dengan soal nomor 3, yaitu hambatan komunikasi. Menurut saya materi ini menarik karena saya pribadi itu kadang suka sulit gitu, kayak banyak hambatannya dalam berkomunikasi, seperti sulit berbicara jelas gitu. Juga kadang apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perasaan saya gitu. Contohnya mungkin ketika saya sedang berkomunikasi dengan teman saya gitu, kayak kita ngobrol gitu kan, dalam perasaan saya, dalam hati saya mau ngomong A, namun saya berkomunikasi dengan teman saya, justru saya mengatakannya yang B gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya gitu, dalam perasaan saya. Yang kemudian nomor 2, jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi. Berikut: A. Komunikator, B. Komunikan, C. Pesan, D. Media, E. Efek komunikasi. Baik, yang A adalah komunikator. Komunikator adalah penyampai pesan gitu, komunikator itu seperti penyampaian pesan atau pemberi pesan dalam berkomunikasi. Dan komunikan itu penerima pesan komunikasi yang diberikan oleh komunikator gitu, penerimanya. Dan sedangkan C itu pesan. Pesan itu isi atau apa yang ingin kita sampaikan kepada seseorang gitu. Misalnya seperti komunikator ingin menyampaikan perasaannya gitu, atau mungkin informasi kepada komunikan, dan itu bisa dibilang disebut dengan pesan. Dan yang D adalah media. Media itu seperti prasarananya dalam penyampaian pesan. Misalnya komunikator ingin menyampaikan pesan kepada komunikan, informasi gitu, informasi penting. Nah, informasinya itu mungkin karena jaraknya gitu kan sulit, jadi komunikator itu menulis surat, pesannya itu ditulis di dalam surat untuk dikirimkan kepada komunikan. Dan suratnya itu kertasnya itu sebagai media untuk memberikan informasi atau media untuk berkomunikasi suratnya gitu. Kemudian yang E, efek komunikasi. Dengan berkomunikasi kita bisa lebih kita bisa memberikan atau memberitahukan apa yang sedang kita rasakan gitu, atau mungkin bisa dengan berkomunikasi kita bisa memberikan informasi yang kita ketahui gitu pada orang lain. Kemudian yang ketiga, apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi, lalu kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini.
hambatan komunikasinya ya, apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi itu adalah sesuatu yang mm, mempersulit atau menghalangi tercapainya komunikasi yang efektif gitu. Dan apa sih hambatan komunikasi dalam belajar dan mengajar daring ini? Menurut saya sih kalau hambatan komunikasinya itu ya mungkin kita tidak bisa bertemu langsung gitu dengan pemberi materi, terus juga kita kadang kan sinyal juga sulit juga gitu, atau mungkin ada suara yang kurang jelas yang diterima oleh penerima pesan materi gitu. Ya mungkin itu saya sih, menurut saya hambatan dalam belajar dan mengajar daring, hambatan komunikasi dalam belajar dan mengajar daring. 4. Jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi, komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya, meme, komik, strip, karikatur. Ya baik, ini karya saya. Saya memilih karya meme ya. Saya memilih karya meme. Jabarkan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan ya baik. Mungkin untuk komunikator ini mungkin bisa lebih mempermudah ya dipahami oleh penerima pesan gitu, dan juga lebih membuat komunikator itu bisa lebih membuat pesan yang disampaikan itu mudah dipahami gitu. Dan kemudian komunikan, sebagai komunikan ya mungkin sama seperti tadi komunikator ya. Sebagai komunikan kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan dari pesan ini, dari meme berisi pesan ini. Ya jadi pesannya kan, mengapa masyarakat Indonesia susah untuk diminta tetap di rumah saat pandemi corona. Ya di sini dibuat meme bahwa tidak semua masyarakat Indonesia itu melanggar protokol kesehatan COVID-19 karena mungkin untuk tujuan yang tidak begitu penting itu. Ya mungkin sebetulnya hampir semua masyarakat Indonesia yang melanggar itu karena bekerja gitu. Jadi bisa membuat komunikan lebih memahami gitu pesannya, dan tidak begitu berpikiran buruk bahwa semua orang yang melanggar itu tanpa tujuan yang penting gitu. Dan yang ketiga adalah pesannya tentu saja berita ini ya, mengapa masyarakat Indonesia susah untuk diminta tetap di rumah saat pandemi corona. Ya mungkin tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa mudah mengikuti protokol kesehatan gitu dengan diam di rumah terus menonton acara TV kesukaan gitu. Ya tidak semua masyarakat Indonesia bisa melakukan itu karena sebagian masyarakat juga harus bekerja keluar rumah gitu untuk mencari nafkah gitu. Dan alasan pemilihan bentuk karya meme, menurut saya dengan saya memilih meme ini ya karena menurut saya meme itu mudah ya, lebih mudah untuk dipahami dan lebih menarik gitu di mata pembaca pesan gitu. Dan juga meme itu kan sudah hal yang biasa lah gitu kan, sudah diketahui oleh banyak orang gitu. Jadi menurut saya dengan saya membuatnya dengan
dibuat meme ini bisa lebih membuat penerima pesan lebih memahami apa yang saya sampaikan gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari soal-soal UAS pengantar ilmu komunikasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.